Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video aku ya. Kali ini aku akan membahas tentang mata kuliah pengantar studi dakwah terkait toleransi dan pluralitas dalam Islam. Langsung saja kita bahas yang pertama, apa itu toleransi? Teman-teman, secara bahasa, kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerer yang berarti sabar, menahan diri atau membiarkan. Sedangkan secara bahasa Arab, istilah yang ini setara dengan istilah tasamuh yang berakar dari kata samha yang artinya kemudahan, kelapangan dada atau kemudahan hati. Sedangkan menurut KBBI, toleransi adalah sifat atau sikap toleran seperti menghargai, membiarkan, atau memperbolehkan pendirian. Pendirian dimaksud seperti pendapat, pandangan, kepercayaan, dan lain sebagainya, mana berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita. Sedangkan dalam perspektif Islam, toleransi atau tasamuh bukan sekedar menahan diri, melainkan sikap proaktif untuk memberi ruang, memberikan kemudahan dan kelapangan bagi orang lain untuk menjalankan apa yang mereka yakini tanpa intervensi. Jadi intinya teman-teman, toleransi ini adalah sikap kita untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, pluralitas. Secara bahasa, pluralitas adalah jamak atau banyak. Sedangkan secara istilah, pluralitas adalah fakta objektif atau realitas sosial bahwa di dunia ini terdapat keberagaman kelompok manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda. Sedangkan menurut KBBI, pluralitas adalah kemajemukan, yang artinya keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda, seperti beda suku, ras, agama, dan adat istiadat, namun hidup bersama dalam suatu ruang lingkup. Sedangkan dalam perspektif Islam sendiri memandang pluralitas sebagai sunatullah. Islam memandang bahwa perbedaan warna kulit, bahasa, bangsa, hingga potensi perbedaan keyakinan adalah bagian dari desain penciptaan alam semesta yang sengaja Allah buat agar dunia ini berjalan seimbang. Jadi intinya teman-teman, pluralitas ini adalah segala perbedaan yang ada yang terdiri dari berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda gender, perbedaan keyakinan, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, tujuan dan manfaat dari sikap toleransi dan pluralitas. Dengan adanya sikap toleransi terhadap pluralitas yang ada di sekitar kita, ini dapat membangun solidaritas kemanusiaan, yakni melahirkan ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sesama manusia, yang mana keberagaman memaksa manusia untuk saling membutuhkan, bergotong royong, dan menciptakan solidaritas sosial untuk mengatasi segala permasalahan atau tantangan yang ada secara bersama-sama. Selain itu, sikap ini juga dapat menghindari kerusakan di bumi, karena tanpa adanya toleransi, pluralitas atau perbedaan ini akan melahirkan benturan peradaban, perang, bahkan kehancuran bagi suatu kaum atau suatu bangsa. Selain itu juga, sikap ini dapat memunculkan kematangan intelektual dan spiritual. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada ini membuat kita belajar berpikir kritis, bersikap dewasa, dan juga memahami bahwa kebenaran mutlak hanya milik Allah. Adapun bentuk-bentuk toleransi, yang mana dalam presentasi kali ini saya bagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, toleransi keagamaan teologis, artinya mengakui hak hidup agama lain dan memberikan kebebasan penuh bagi mereka untuk beribadah, serta tidak mengintimidasi ataupun memaksa mereka untuk masuk dan mengikuti kepercayaan kita. Selanjutnya, yang kedua, ada toleransi sosiologis dan muamalah, atau bisa kita sebut kerjasama sosial. Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, kita diwajibkan untuk berbuat adil, bekerja sama, dan membantu siapa saja dalam urusan kemanusiaan dan keduniawian. Contohnya seperti bergotong royong, membersihkan lingkungan, memberikan bantuan logistik saat bencana alam, menjenguk tetangga non-muslim yang sedang sakit, dan lain sebagainya yang masih banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga adalah toleransi internal, yakni toleransi sesama umat muslim yang berbeda pemikiran, madhab fikih, atau organisasi keagamaan. Contohnya menghargai perbedaan penentuan awal Ramadan atau Idul Fitri,
Kemudian menghargai perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih ataupun perbedaan penggunaan doa qunut, dan masih banyak lagi perbedaan yang ada pada umat muslim. Selanjutnya, bentuk pluralitas. Pluralitas sendiri atau bisa kita sebut dengan perbedaan yang ada ini, dalam presentasi kali ini saya sebutkan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah pluralitas antropologis yang terdiri dari contohnya suku, ras, ataupun bahasa. Nah, sejatinya manusia itu diciptakan dengan latar belakang yang genetik, warna kulit yang berbeda, gender yang berbeda, dan bahasa yang berbeda-beda di seluruh dunia. Sebagaimana ini termaktub di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Kemudian yang kedua, pluralitas agama dan keyakinan. Fakta sosiologis bahwa sejak zaman dahulu hingga kiamat nanti, manusia tidak akan pernah seragam dalam satu keyakinan atau satu agama. Yang ketiga, pluralitas pemikiran dan potensi akal. Allah telah membekali manusia dengan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda-beda, sehingga melahirkan pluralitas ide. Contohnya adalah hasil pemikiran mazhab-mazhab besar seperti Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Atau contoh lain yakni pemikiran-pemikiran dari para ulama kita. Dari pembahasan tersebut, teman-teman, kita mendapatkan kesimpulan bahwa Islam itu bukan agama yang anti pluralitas, dan Islam bukan sebagai pemegang otoritas tunggal dalam beragama. Meski secara jelas Islam itu mendeklarasikan sebagai agama paling benar dan akhir. Sebagai wujud masyarakat pluralis, Islam juga mengenal keberagaman dan membangun hidup toleransi di tengah masyarakat. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're